Untuk selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Syamsul Arifin dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
الحمد لله العلي العظيم القاهر الملك السلطان القادر هو الأول والآخر والباطن والظاهر عالم الغيب والشهادة والمطلع على الضمائر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا تنفع فيه الأموال ولا العشائر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المطهر الطاهر المصطفى من زكي العناصر المؤيد بالآيات والمعجزات والبصائر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر وبهور العلوم الزواهر أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا إخواني في الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Melalui mimbar Jumat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan bersungguh-sungguh di dalam menjauhi apa yang menjadi larangannya. Harapannya semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam sejarah Islam ada beberapa peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar, betapa tinggi perhatian Islam kepada seorang ibu. Peristiwa pertama, ketika Nabi Isa alaihi salam dapat berbicara di saat masih bayi. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh merupakan peristiwa yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihi salam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada ibunya, yaitu Bunda Maryam. Lalu apa yang dilakukan oleh Bunda Maryam? Beliau menunjuk Nabi Isa yang waktu itu masih bayi. Atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, Nabi Isa yang masih bayi itu kemudian dapat berbicara dan berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku adalah hamba Allah. Ia memberiku Alkitab, ia menjadikanku seorang nabi,
Ia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan ia memerintahkan agar aku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan ia tidak menjadikanku seorang yang sombong dan celaka. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan tersebut datang setelah penjelasan bahwa ia adalah orang yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa di atas jelas menunjukkan bahwa berbakti kepada seorang ibu menjadi tanda kemuliaan seseorang, sekaligus menjadi bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa kedua ketika ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala saat Fir'aun sedang merencanakan untuk membunuh semua bayi laki-laki, untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di negerinya. Ibu Nabi Musa teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dibunuh oleh Fir'aun. Namun atas kuasa Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-7. Akhirnya Nabi Musa yang masih bayi itu kemudian dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun. Karena Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya untuk disusui. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa di atas jelas menunjukkan bahwa betapa besar, betapa tinggi perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia, kedudukannya lebih berharga daripada intan berlian. Peristiwa di atas juga menunjukkan bahwa kedudukan seorang ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya menjadi tanda kemuliaan seseorang, sekaligus menjadi bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan tentang keutamaan, tentang kemuliaan seorang ibu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husnis suhbah?" Qala ummuka summa abuka summa adnaka. Ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Lalu berbaktilah kepada ayahmu. Lalu berbaktilah kepada orang yang dekat dengan kamu." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan. Innallaha yusikum bi abaikum. Innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar kamu berbakti kepada ibumu. Itu diulang sampai 3 kali. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu agar kamu berbakti kepada ayahmu, agar kamu berbakti kepada orang yang paling dekat dengan kamu. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi derajat seorang ibu. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu untuk berbakti kepada ibu kita, untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadikanlah berbakti kepada ibu kita, jadikanlah berbakti kepada orang tua kita sebagai kesempatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesempatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah tergantung ridha orang tua kita kepada kita, dan murka Allah tergantung murka orang tua kita kepada kita. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu berbakti kepada ibu kita, mampu berbakti kepada orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup maupun sesudah mereka meninggal dunia. Dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, caranya adalah dengan mendoakan mereka, memohon ampunan untuk mereka, membacakan istighfar untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun bi nadhari wa udunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa hafidu ala ta'ati wa hududil jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an sittatil mutammimin lil 'ashratil kiram, wa an sa'iri ashabi nabika ajma'in, wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li hadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin
المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.